Buat kalian yang hobi di alam bebas, seperti mendaki, susur sungai, susur pantai, bushcraft, camping, dan lain sebagainya, pasti pada tahu nih pentingnya GPS atau Global Positioning System. GPS merupakan sebuah alat penting dalam hal navigasi darat, laut, maupun udara, yang mana memudahkan kita dalam menentukan posisi, lokasi, menentukan jalur yang akan dilewati, menentukan tujuan sebuah perjalanan, menentukan ketinggian, jarak, medan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mengingat jika kita searching di Tokopedia, Shopee, dan sebagainya, atau kita datang ke offline store, kita tanya, "Bang, berapa harga Garmin GPS?" Karena itu harganya mahal dan tidak semua orang bisa membelinya. Kalau saya lihat harganya mulai dari 5 jutaan ke atas. Mungkin ada yang secondary, itu bisa kalian dapatkan dengan harga 2 juta. Cuma bagi yang punya budget lebih dan juga penggiat alam profesional kayak guide, navigator, mungkin gak masalah ya kan. Tapi bagi kita pendaki abal-abal yang baru mau belajar, kan lumayan berat. 2 juta bisa kita beliin tas carrier, bisa beli sepatu kan, dan lain sebagainya. Nah, karena nasib kita sama, jadi di sini saya bakal kasih sebuah aplikasi yang cara kerjanya sangat mirip, bahkan identik, bahkan lebih sedikit, nggak banyak, dengan GPS kayak Garmin dan lain-lain. Nama aplikasinya itu All-in-One Offline Maps. All-in-One Offline Maps ini bisa kalian download di Google Play Store dengan gratis. Ukurannya juga cukup kecil. Kita sebut saja Offline Maps biar gampang ya. Aplikasi Offline Maps ini bisa dijalankan tanpa internet, tanpa kuota, bahkan dalam mode pesawat. Kenapa? Karena biasanya kan kalau lagi di hutan itu HP kalian kebanyakan mode pesawat kan, biar hemat baterai. Sebenarnya sih masih ada aplikasi lain kayak Navitel, Garmin XT. Cuma itu sedikit ribet untuk pemasangannya, penggunaannya, dan ini aplikasi yang paling gampang penggunaannya menurut saya. Setelah di-download, dibuka, izinkan All-in-One Offline Map mengakses lokasi, izinkan, tekan OK. Jika mau dibaca silahkan dibaca. Penggunaan pertama kali harus menggunakan data. Kenapa? Untuk mendownload petanya nanti untuk dipakai offline. Jadi sistemnya itu gini, kita di Basecamp download peta dahulu, baru bisa kita pakai offline nantinya. Lalu selanjutnya itu setting dulu, diatur sesuai kemauan. Kalau mau ikut settingan saya silahkan, mau dirubah ya silahkan. Kalau settingan saya biasanya gini, buka yang ini, setting, terus distance unitnya meter kilometer, karena yang biasa dipakai di Indonesia yaitu meter kilometer. Jarang orang pakai feet, yard, mil, dan sebagainya. Location formatnya tergantung keperluan. Standarnya derajat, menit, detik, dan UTM. Secondary-nya mau dipilih silahkan, mau enggak silahkan. Saya bisa pilih UTM karena navigasi biasanya memakai koordinat UTM juga. Bearing degrees itu kalau diumpamakan sebuah busur bisa 180 derajat atau 360 derajat. Untuk memudahkan biasanya pakai 360 karena tidak perlu ditambah-tambah. Slope unit biasanya degrees. Pressure unit jarang dipakai, tapi di setting biasanya mmHg yang dipakai. Reference node itu true geographical. Storage-nya bisa dipilih di mana saja mau taruh petanya nanti, mau meletakkan peta yang kita download nantinya. Itu settingan standar yang biasa dipakai. Selebihnya
Itu bisa kalian setting-setting sendiri, mulai dari warna, warna target, warna garis luar, warna bayangan. Selanjutnya, yang perlu kalian lakukan adalah mendownload map yang akan dipakai. Tergantung kebutuhan. Bisa klik yang ini, terus pilih Apply Lab Maps. Bisa ada OSM, Bing, Google, USGS. Bisa kalian pilih semau kalian lah. Tapi yang biasa dipakai itu Topographic Maps. Karena dalam kegiatan outdoor biasanya dipakai itu peta yang berkontur. Jadi yang berkontur di sini Open Topo Maps, milik dari OpenStreetMap OSM. Jadi kita klik, terus kita tunggu loadingnya sebentar supaya mendownload semua. Setelah itu kalian cari di mana posisi Indonesia. Nah, right here. Berhubung saya di Bengkulu, jadi saya zoom Bengkulu saja. Oke, no debat, valid. Nah, ini proses pendownloadan data. Jadi tunggu sampai semuanya terlihat jelas supaya bisa kalian pakai tanpa data. Sekarang data saya masih terkoneksi. Kalau sudah lumayan cukup jelas, supaya seperti ini, petanya sudah bisa dipakai. Tapi ada satu titik di mana kita tidak bisa melihat secara detail kontur yang tersedia di peta topografi ini. Kenapa? Karena kalau downloadnya hanya seperti ini, dia hanya mendownload titik-titik yang menjadi poin penting. Misalnya nama desa, nama kota, jalan, dan sebagainya. Untuk lebih mendetailkannya, jadi kita download secara manual. Saya ambil contoh Bukit Sanggul. Jadi kita pilih yang ini, kita select and save area. Kita perluas sedikit. Kita pilih bagian mana yang mau kita download secara manual. Ini zoomnya kita zoomkan sesuai dengan sampai maksimal kalau bisa. Selanjutnya adalah fitur yang tidak kalian dapatkan kalau kalian download di Play Store. Kalian buka Get More Picture. Nah, sini kan ada ukurannya berapa megabyte peta yang akan kita download. 1 MB. Semakin kita zoom, semakin besar ukurannya. 2 MB. Saya biasa cuma batas ini karena batas ini terlalu besar. Batas ini saja sudah cukup. Kita download, pencet yang ini, download. Dia akan mendownload yang menjadi fokus kita. Misalnya kita mau naik Bukit Sanggul ini kan, Bukit Sanggul. Atau kita mau buat jalurnya menggunakan aplikasi ini juga bisa. Setelah download kita tutup. Ini peta sudah bisa kita pakai offline. Tanpa data, tanpa internet, dan tanpa uang. Langkah selanjutnya itu menghidupkan GPS. Buka yang ini, GPS positioningnya hidup. Kita on kan. Nah, dia akan otomatis mencari GPS, mengkoneksikannya, meningkatkan akurasinya. Kita buka Explorer mode. Di sini kita setting. Menurut settingan saya biasanya gini. Speednya hapus karena nggak perlu juga speed karena kita pakai jalan kaki kan. Jadi kita taruh akurasi. Nah, di sini tersedia akurasi 6 meter. Kita tunggu sampai titik terkecil. Biasanya 1 meter atau kalau bisa 0 meter. Cuma kalau menurut saya 3 meter saja sudah cukup. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini posisi kita. Sekarang posisi saya di sini. Di sini posisi saya. Untuk relognya, kita pencet yang ini. Sekarang terakhir kompas. Kompas bisa kalian hidupkan jika HP kalian support kompas. Settingannya bisa di bawahnya dilihat ini. Biasanya saya matikan rotate maps, jadi gini.
Kalau kita geser ini, dia akan menunjukkan kemana arah HP kita itu menuju. Akurasi saya masih rendah 10 meter, tapi tidak apa-apa untuk pembelajaran saja karena saya di bawah atap ruangan. GPS ini sebaiknya dipergunakan di luar ruangan yang terbuka supaya akurasinya bisa tinggi. Sekarang saya berada di ketinggian 532 meter di atas permukaan laut. Jumlah satelit yang terkoneksi adalah 16 dari 21 satelit yang terpantau. Semakin banyak jumlah satelit yang terpantau, yang terkoneksi, semakin presisi akurasi dari posisi kita. Fitur-fitur di sini nggak bakal kalian dapetin kalau kalian download Offline Maps yang di Play Store. Harusnya ini berbayar kan? Cuma karena saya sedikit nakal, jadi download versi modnya. Ini ada versi modnya, modded by Alex Stranix. Entahlah siapa itu, nggak tahu saya. Jadi kelebihan yang di mod ini, yang pertama ada Digital Elevation Model (DEM). Jadi peta yang warna-warna berbeda-beda sesuai ketinggian itu bisa ada di sini. Kalau yang standar nggak ada. Bisa import KML KMZ support. KML KMZ itu biasanya dipakai di ArcGIS, di GPS Garmin, dan yang lain-lainnya banyak ini. Bisa import gambar. Yang paling penting itu bisa import GPX. Kalian di Play Store kalian nggak bisa import file yang berformat GPX ke Offline Maps. Kalau versi mod itu bisa, atau kalian bisa beli yang versi berbayarnya. Nggak mahal itu, sekisaran 50.000 mungkin. Gunanya apa? Kalau ini support GPX file, jadi kalau seandainya kalian punya temen yang hobinya sama, tapi bedanya dia punya Garmin yang ori Garmin. Nah, kalian mintalah jalur sama dia. Kalau misalnya dia udah naik gunung ini, gunung itu, atau dia buka jalur ini, terus kalian pengen naik ke sana juga tapi nggak tahu jalan, kalian minta jalurnya sama dia yang udah dia track. Nah, file yang hasil dari ekspor device Garmin itu biasanya tipe filenya adalah GPX. Jadi GPX-nya bisa kalian import ke Offline Maps untuk kalian pakai. Nanti saya tunjukkan caranya gimana.